она мне уже говорила, вот Хабиб послушал маму, говорит, а ты не хочешь слушать? Я говорю, ну, я ей объясняю, ну, она так мне не поставила вопрос, или там, выбирай, да. Ну, как-то общаюсь, и она мне сейчас говорит в последнее время, я хочу с Хабибом увидеться, говорит, нам надо поговорить. Я говорю, о чем тебе надо с ним? Нет, мне надо поговорить, говорит. Сейчас пока я не организовал эту встречу, но я... UFC 329 McGregor vs Holloway 2 akan digelar esok hari. Sang bintang terbesar dalam sejarah UFC yaitu Conor McGregor akhirnya secara official sudah berhasil menuntaskan kewajibannya untuk memotong berat badan ke 170 dan jika tidak ada nasib buruk maka ia dipastikan akan bertanding. Tampaknya dalam comebacknya ini McGregor sangat serius karena dikabarkan McGregor tidak hanya menandatangani kontrak 1 pertandingan tapi 2 pertandingan bersama UFC. Tujuannya sangat jelas bahwa dalam banyak interview menjelang pertandingan McGregor mengatakan bahwa melawan Max Holloway hanyalah batu loncatan saja karena tujuan utamanya adalah untuk mencetak sejarah sebagai triple champ pertama di UFC dengan mengalahkan sang juara kelas welter Islam Makhachev atau Ian Garry yang akan bertanding bulan Agustus nanti. Ya, tapi dengan catatan kalau McGregor menang dari Holloway sih. Dan jangan tanya saya apakah McGregor layak memperebutkan sabuk atau tidak, karena meskipun secara kompetisi 100 miliar % tidak layak, tapi karena namanya adalah Conor McGregor, maka semuanya bisa memaklumi itu. Tapi secara data di atas kertas, peluang Conor untuk meraih status itu sangat-sangat tipis, dan justru calon lawan yang sangat ia inginkanlah yang justru menurut George St. Pierre memiliki peluang terbaik untuk menjadi triple champ pertama di UFC. Yeah, I think it's gonna be a good fight. Ian Garry, it's definitely a tough opponent, very good striker. But Islam once again his goal gonna be to bring the fight to the ground, and I think if he's able to do that, he's gonna have an edge. If Ian Garry is able to keep it on the feet, and Ian gonna have an edge, so it's gonna be interesting. Islam has the edge in terms of skills because he's more well-rounded. He can do it all, and he especially with his grappling, he's got an edge in that department, and I think that's what he's gonna try to go for. Maybe he will eventually go up in the middleweight and try to go the 3-weight class club. Selamat datang di segmen Discourse, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas tema semi-imajinatif, yaitu peluang Islam Makhachev menjadi juara 3 divisi. Yaps, sebagai disclaimer, sampai detik ini Makhachev hanya pernah berbicara 1 kali untuk menjadi triple champ UFC dan belum ada pembicaraan serius mengenai itu. Tapi sebenarnya ada indikasi cukup kuat bagi Makhachev untuk meraih title itu. Saat masih menjadi juara kelas ringan, Makhachev secara terbuka mengaku jika UFC mengizinkannya, ia akan naik ke kelas menengah untuk melawan juaranya saat itu, yaitu Dricus du Plessis. Hal itu ia katakan karena ia ingin meraih gelar kedua, dan saat itu gelar kelas welter masih dipegang oleh Belal Muhammad. Makhachev adalah tipikal petarung yang tidak mau bertarung melawan rekan seagama atau rekan yang pernah latihan bersama. Jadi dibandingkan Belal, Makhachev lebih memilih melawan DDP di kelas menengah. Sang bos Dana White tentu saat itu melarang Makhachev untuk naik ke kelas menengah karena selisih berat badan yang jauh berbeda, dan Makhachev adalah salah satu aset berharga untuk UFC. Jadi sebisa mungkin Dana White tak mau bintangnya itu kalah karena alasan yang konyol. Dan ketika Makhachev menjuarai sabuk kelas welter, Makhachev menutup pembicaraan tentang naik ke kelas menengah karena ia tidak mau bertaruh dengan Khamzat Chimaev yang menjadi juara. Tapi saat ini semuanya sudah berbeda. Tubuh Makhachev meskipun bukan yang paling besar, tapi sudah sangat mantap untuk ukuran kelas welter, dan sang juara kelas menengah saat ini bukanlah Khamzat, melainkan Sean Strickland. Karena itu, setelah gagalnya Ilia Topuria dan Alex Pereira yang digadang-gadang akan menjadi triple champ UFC, kini media mulai menggoreng nama Islam Makhachev
sebagai petarung yang paling realistis untuk mewujudkan rekor tersebut. Dan sebagai disclaimer kedua, saya sama sekali tidak bermaksud merendahkan nama Ian Garry yang akan menjadi lawan Makhachev di bulan Agustus nanti, karena ia bisa saja mengalahkan Makhachev. Konten ini hanya hiburan saja untuk memperkaya perspektif kita sebagai fans MMA tentang dinamika yang terjadi di UFC saat ini. Jadi langsung saja kita mulai. Are you motivated just by racking up title defenses, or do you feel like goals like other fighters had of becoming 2 division champions, or even Alex Pereira wanted to be a 3 division champion? Does that kind of thing motivate you? Yeah, I can be 3 division also. Just give me the chance, that's it. I will fight with the Duplessis. If they give me the chance, I will fight with him also. I swear, if Dana White send me contract, I will fight with him also. Pertama adalah dari sisi berat badan. Yap, sudah menjadi rahasia umum bahwa setelah Makhachev menginjak usia 30 tahun, ia mulai kesulitan untuk memotong berat badan ke 155 karena bisa kita lihat tubuh Makhachev tampak sangat besar untuk kelas 155. Karena itu sudah lama Makhachev berkampanye ingin naik kelas, tapi ia tidak ingin melawan Belal. Dan sebagai gantinya, Makhachev harus melewati pemotongan berat ekstrim setiap kali Makhachev mempertahankan sabuknya di kelas ringan. Ketika Belal Muhammad kalah melawan JDM, Makhachev langsung gercep untuk naik kelas dan meninggalkan Ilia Topuria yang teriak-teriak memanggil namanya. Topuria dan fansnya saat itu langsung menuduh Makhachev takut, tapi kenyataannya tidak ada alasan bagi Makhachev untuk takut pada benteng mungil Georgia tersebut. Kalaupun dibilang takut, saya lebih percaya Makhachev takut pada penimbangan 155 dibandingkan melawan Topuria. Dan ketika mengambil cuti hampir 9 bulan untuk bulking, kita benar-benar dikejutkan dengan perubahan fisik Makhachev yang benar-benar mantap untuk ukuran kelas welter. Makhachev tentu tidak sebesar dan setinggi Michael Morales, Ian Garry, ataupun Carlos Prates, tapi jelas Makhachev tidak kalah besar dari fighter kelas welter lainnya, seperti JDM, Sean Brady, ataupun Belal Muhammad. Dan jika Makhachev kembali bulking serius ke kelas menengah dengan selisih berat badan 15 pounds untuk weigh-in, maka bisa saja Makhachev bisa bersaing dengan fighter di kelas menengah, meskipun secara ukuran saya yakin Makhachev akan tergolong kecil. Paling banter, Makhachev hanya akan sebesar Bo Nickal atau Imavov, karena hampir tidak mungkin Makhachev bisa sebesar Dricus Du Plessis, Sean Strickland, maupun Khamzat Chimaev. Dan pastinya men-takedown lawan sebesar mereka bukanlah perkara yang mudah, murni karena ukuran. Jadi kalau berbicara mengenai berat badan, tentu ada peluang bagi Makhachev untuk bersaing di kelas menengah, tapi harus siap dengan resiko tinggi, bahwa ia harus melawan lawan yang lebih besar dan lebih sulit untuk di-takedown secara berat badan. He is an incredible fighter, make no mistake. Jeez, he was so incredibly good against Moicano. He once again proved why he is the pound for pound best in the world. He's 30 pounds lighter though. Yeah, no, that's what I'm getting at. I don't care how good you are. He obviously trains with the 185ers in his gym. He trains with, so he knows he doesn't train against me. Believe me, it's not the same thing. You know, even on a technical level, like in a stand-up, that's just, you know, his wrestling and grappling is phenomenal. I'm just overpowering. That's what I think. Kedua adalah sisi skill set. Well, berbeda dengan unsur berat badan yang resikonya tinggi, dari sisi skill set, peluang Makhachev sangat terbuka untuk menjuarai kelas menengah. Yap, saya bisa mengatakan bahwa sesuai julukannya sebagai petarung terbaik pound for pound UFC, tidak ada petarung di kelas menengah yang memiliki skill set selengkap dan sebaik Islam Makhachev. Alasan kuat kenapa Khamzat begitu dikdaya di kelas menengah adalah karena di kelas menengah hampir tidak ada pegulat MMA yang hebat. Sebelum akhirnya terbongkar bahwa kelemahan Khamzat terletak pada kardionya akibat pemotongan berat badan yang ekstrim. Islam Makhachev tak memiliki masalah itu
karena berbeda dengan gaya grappling Khamzat yang fokus pada double leg takedown sehingga menguras tenaganya, Makhachev lebih cerdas dan variatif dalam membawa lawan ke bawah, sehingga Makhachev bisa sangat efektif menghemat staminanya. Ditambah lagi, Makhachev bisa mengunci lawannya dari berbagai posisi dengan variasi kunciannya, seperti rear neck choke, armbar, arm triangle, hingga Dutch choke, tak seperti Khamzat yang langsung membelakangi lawannya untuk mengincar rear neck choke. Bo Nickal memang pegulat bagus, tapi di UFC ia lebih memilih menjadi striker. Tantangan terbesar Makhachev adalah apakah ia bisa mengadaptasi skillnya ke berat badannya yang baru atau tidak. Karena ketika massa otot bertambah, maka kecepatan dan staminanya biasanya menurun. Namun saya yakin Makhachev masih mampu melakukannya karena sudah pasti ia akan mengambil cuti lama agar hasil bulkingnya tak seperti Alex Pereira. Jadi saya yakin andai juaranya bukan Khamzat Chimaev, maka Makhachev akan menerima tantangan itu jika ditawari oleh UFC. If somehow Sean Strickland is still the champion at 85, or you have somebody random like a Brendan Allen or somebody like that gets the belt that Islam says, you know what, it's somebody that I think stylistically I can match up well against, and everybody was talking about Ilya and Alex becoming the triple champ. My name was far on down that list. Let me go prove to the world that I can do it, that I can be the one to make it happen. That's the only way I see it happening at 185. Two more, it would be Gary plus the winner of Michael versus Prates, and then it would have to be, I don't want to use the term favorable matchup, but it would have to be a matchup that would make sense to Islam and Khabib and their camp to say, yeah, let's go give that 85 a crack. Faktor terakhir adalah waktu. Yaps, menurut saya ini adalah faktor yang paling sulit untuk Islam Makhachev karena sudah bukan rahasia lagi, saat ini Makhachev menuju saat akhir untuk karirnya. Ibunya sudah memintanya pensiun dan usianya sudah hampir 35 tahun. Petarung Dagestan memang sangat memperhitungkan usia agar di penghujung karirnya tidak tercoreng dengan kekalahan yang tidak perlu dan juga investasi kesehatan jangka panjang. Khabib sendiri akan membicarakan pensiunnya Makhachev ketika usia Makhachev menginjak 35 tahun dan apakah waktu tersebut cukup bagi Makhachev untuk naik kelas? Banyak yang memperkirakan bahwa Makhachev hanya akan bertarung 2 kali lagi di UFC, dan jika itu benar, maka peluang Makhachev untuk meraih sabuk ketiganya adalah di pertandingan terakhirnya jika ia mengalahkan Ian Carey. Больная тема, дома мама еще сколько лет. Помню, когда я выиграл по боевой самбо, я тогда еще профессионально боями не занимался, выиграл чемпионат мира, мама мне говорит, Ислам, все уже, говорит, у вас олимпиады нету, говорит, чемпионат мира выиграл, хватит, это уже сколько лет прошло. Но вот с тех пор я как-то с мамой постоянно на эту тему общаюсь, и она мне сейчас в последнее время что-то говорит. Она мне уже говорила, вот Хабиб послушал маму, говорит, а ты не хочешь слушать? Я говорю, я ей объясняю, она так мне не поставила вопрос, или там выбирай, да. Как-то общаюсь, и она мне сейчас говорит в последнее время, я хочу с Хаибом увидеться, говорит, нам надо поговорить. Я говорю, о чем тебе надо с ним? Мне надо поговорить, говорит. Сейчас пока я не организовал эту встречу, но я понял тему разговора. Но если мама скажет, ты оставишь? Если, конечно, будет мама настаивать прям вот ребром, то... Itu tadi adalah ulasan peluang kemungkinan Makhachev menjadi juara 3 divisi UFC. Tapi perlu diingat, andaikan Islam Makhachev pensiun dengan status juara kelas welter pun tak akan merubah fakta bahwa dia adalah salah satu yang terbaik sepanjang masa. Jadi tidak ada keharusan sama sekali baginya untuk naik kelas karena mempertahankan sabuk saja sudah lebih dari cukup untuk kematangan legasinya. Ya, ini hanya murni Discourse saja sih, karena memang nama kanal ini adalah MMA Discourse. Lalu apakah teman-teman percaya Islam Makhachev bisa menjadi juara 3 divisi UFC? Demikian konten Discourse kali ini, dan besok kita akan berjumpa lagi dalam video First Reaction UFC 329. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.